ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah bahwa kita seminggu lagi kita akan sama-sama merayakan hari raya kemenangan kita di bulan Ramadan ini. Tentunya ada bekal yang tentunya harus diteruskan dan juga ada sesuatu yang diteruskan pada bulan-bulan yang berikutnya, yaitu amal soleh kita. Berikut juga yaitu setelah saumnya, yaitu ditambah saum sunnah, juga sholat malamnya, jadi juga sering-sering sholat tahajud, kemudian baca Al-Qurannya, tilawah Al-Qurannya, lebih rutin lagi, zikir, istighfar dan seterusnya. Semua amalannya harus diteruskan pada 11 bulan lainnya. Dan sekarang setelah kita tentunya telah belajar mengenai bagaimana nasihat-nasihat ketika tengah Ramadan, maka kita juga harus belajar mengenai hari raya. Ini adalah bab ke-24 di kitab Risalah Ramadan ini. Hari raya adalah saat berbahagia, saat bersukacita, kebahagiaan dan kegembiraan kaum mukminin di dunia adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila mereka berhasil menyempurnakan ibadahnya dan memperoleh amalnya dengan pahala-pahalanya, dengan percaya terhadap janjinya kepada mereka untuk mendapatkan anugerah dan ampunannya. Jadi seorang muslim memperoleh hakikat kebahagiaan dengan syarat-syarat adalah sempurna ibadah. Ketika dirinya sempurna ibadah, maka dia akan tercermin dalam hatinya ketenangan hati, kesucian hatinya akan tercermin. Karena yang berguna itu adalah bagaimana dirinya mempunyai qalbun yang salim, mempunyai hati yang bersih. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yanfa'u malu wala banun." Pada hari itu atau hari akhirat itu, pada hari akhirat tidak berguna antara harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Ilaman atau lo'a biqalbin salim. Kecuali kalian datang dengan hati yang bersih. Maka kesempurnaan ibadah itu melahirkan hati yang bersih. Menurut Ibnul Qayyim, kebersihan hati atau kesehatan hati itu terlihat dirinya bagaimana kesemangatan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah mereka tenang karena mereka meniatkan hatinya untuk ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ridho dirinya, percaya terhadap janjinya. Karena dengan percaya terhadap janjinya, mereka tidak akan ragu ketika mereka ditimpa kelapangan atau ditimpa kesempitan, mereka tidak akan ragu. Ketika ditimpa kesempitan ekonomi, ketika dirinya juga dalam kondisi yang tidak sehat, mereka tidak akan ragu. Karena apa? Mereka percaya akan janjinya. Dengan percaya akan janjinya, maka itulah karena itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya.
tidak akan pernah diingkari janji Allah itu, maka dia percaya. Mereka percaya, maka hal ini menguatkan hati mereka, menguatkan pikiran mereka untuk selalu terus-menerus istiqomah di jalannya. Kemudian mereka tentunya untuk mendapatkan anugerah dan ampunannya, mendapatkan karunia-Nya dan juga ampunannya dengan melakukan amal-amal soleh, mendapatkan fadlun yaitu karunia-Nya, dan juga ampunannya dengan selalu beristighfar serta mengganti dirinya itu selalu dalam lingkup amal yang soleh, maka dia terus-menerus berada dalam ampunannya. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena itu, seorang mukmin yang bergembira adalah orang-orang yang berada dalam rahmat dan hidayah-Nya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya adalah mengenai turunnya atau mengenai adanya keterangan qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, yaitu Al-Quran sebagai mau'izah pelajaran, mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai penawar terhadap hati-hati, artinya penawar terhadap hati yang ada di dalam dada, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka disinilah orang-orang yang beriman bergembira atas karunia dan rahmat-Nya. Itu lebih berarti daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari dunia, yang mereka kumpulkan dari jabatan yang mereka kuasai, ataupun dari wanita yang mereka miliki, dan dari sebagainya. Itu lebih berharga, paling berharga adalah karunia dan rahmat-Nya. Itulah yang sangat penting sekali dicari. Nomor satu atau yang pertama dia cari adalah fadlun, yaitu karunia Allah dan rahmat-Nya. Sebagian orang bijak berujar, ahli hikmah berujar bahwa tiada seorang pun yang bergembira dengan selain Allah. Tidak dia bergembira ketika dia syirik. Tidak dia bergembira ketika dia melakukan aturan selain aturan Allah. Ketika dia melakukan aturan sendiri atau membuat aturan sendiri dengan hukum dia sendiri, maka dia tidak akan bahagia. Maka dengan hukum Allah, dengan bersama dengan Allah, maka Allah itu innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al mu'minin. Bersama dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang berbuat baik, dengan orang-orang yang sabar, maka itulah mereka akan bergembira. Karena itulah yang diberi kabar gembira orang-orang yang beriman, beramal soleh. Sebab orang-orang yang lalai itu adalah selalu bergembira dengan permainan dan senda gurau serta hawa nafsunya. Orang-orang yang lalai diberikan kegembiraan di dunia dengan apa yang mereka peroleh, dengan permainannya dan hawa nafsunya, senda guraunya, mereka peroleh itu. Tapi apa yang mereka peroleh nanti di akhirat, apa yang mereka dapatkan ketika di akhirat nanti, tidak mendapat apa-apa. Padahal di dunia mereka senang, mereka bahagia di dunia, mereka mendapatkan kelimpahan yang luar biasa. Tapi ketika di akhirat mereka celaka,
Itulah mereka orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari membaca kitabnya, lalai dari perintahnya, senantiasa maksiat, senantiasa bergelimang dosa. Itulah mereka akan peroleh kecelakaan di akhirat nanti. Sedangkan orang-orang yang berakal atau orang-orang yang akilun itu adalah orang-orang yang senang dengan Tuhannya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat surat ke-13 ayat yang keempat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sungguh pada yang demikian itu atau pada ayat-ayat itu pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Di sini bagaimana kebesaran Allah, kemaha tinggian Allah tentunya merupakan adalah hal yang tentunya akan dimanfaatkan oleh seorang mukmin. Dia memanfaatkan maha tinggi Allah dengan mencari karunia-Nya, mencari ridho-Nya. Maka Allah dengan memberi dengan kebesaran Allah itu memberikan dia karunia-Nya, karunia yang besar, karunia yang tinggi kepada hamba-Nya. Maka itulah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Karena kalau dia sudah tidak memanfaatkan pikirannya, dia tidak sadar siapa yang menciptakannya. Dia tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhannya. Bahkan dia merasa berat apabila diberi perintah itu, dia merasa berat dengan kewajiban yang diberikan oleh atau yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka itu dia tidak menyadari hakikat dari seorang pencipta itu sendiri. Sudah memberikan rezeki yang begitu berlimpah, kehidupan yang begitu berlimpah, mata yang bisa melihat, hidung yang bisa merasakan, bisa mencium, mulut yang bisa bicara. Dia tidak syukuri, dia lupakan penciptanya sehingga dia merasa berat. Maka oleh karena itu orang-orang yang berakal selalu memikirkan penciptaan yang telah Allah ciptakan di sini, penciptaan langit dan bumi, alam semesta, manusia, bagaimana lahirnya. Dia renungkan sejauh mana dia mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ketika dia dengan akalnya itu dia mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa dibandingkan yang melimpah hartanya tapi tidak bahagia, melimpah pekerjaannya tidak bahagia, kekuasaannya yaitu dia menguasai melimpah kekuasaan tapi dia tidak bahagia. Maka dia ketika meskipun dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan sipir, maka dia tetap bahagia. Karena apa? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Karena dia sudah senantiasa menghubungkan talinya itu dengan Allah. Maka setelah dekat dengan Allah itu, maka dia akan merasakan kebahagiaan itu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka itulah ketenangan yang paling tinggi oleh seorang hamba. Maka Allah itu mempunyai ganti yang luar biasa, ganti yang baik, ganti yang jauh lebih baik ketika kita sudah bahagia di bulan Ramadan itu. Dia memberikan kebahagiaan di bulan Ramadan dan juga setelah Ramadan dia memberikan kebahagiaan. Dan juga bagaimana ketika dia telah memberikan kebahagiaan
kebahagiaan dengan saum Arafah, dengan kebahagiaan dengan ibadah haji ke tanah suci, ke Masjidil Haram, maka dia memberikan kebahagiaan Idul Adha. Setelah Ramadan ini diberikan kebahagiaan yaitu Idul Fitri, setelah haji atau setelah saum Arafah dia beri kebahagiaan Idul Adha. Ini yang luar biasa. Dalam suatu hadis Allah telah memberikan ganti yang lebih baik, ganti yang luar biasa, ganti yang lebih baik dibandingkan yang perayaan yang lainnya. Ketika umat-umat musyrik, para musyrikin merayakan hari raya yang tidak ada contohnya, atau dia merayakan hari raya yang tidak selayaknya karena hubungan dengan penyembahan mereka bukan karena Allah, maka Allah telah ganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa adanya tampak rasa sukacita di hari raya adalah sunnah yang disyariatkan. Jadi ketika Idul Fitri itu sudah kita lakukan, sudah kita rayakan, kita terus bersukacita atas kemenangan itu dengan syarat benar-benar bersukacita. Jangan hanya karena ikut-ikutan sukacita. Dia tidak tahu ikut-ikutan sukacita di hari Lebaran, di hari Idul Fitri ini dia ikut-ikutan sukacita. Padahal dia nggak tahu, tidak merasakan ibadah apa-apa di bulan Ramadan. Itu tidak layak misalnya. Tapi ketika dia sudah maksimal di bulan Ramadan dengan segala ibadahnya, lalu dia sukacita ketika Idul Fitri, itu luar biasa. Itu sunnah. Maka diperkenankan memperluas hari raya tersebut dengan menyeluruh kepada kerabat, dengan kerabat membagikan perayaan tersebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya Ramadan. Tapi dengan syarat ingin meneruskan kesuksesan ini di bulan-bulan lainnya, di 11 bulan lain setelah Ramadan itu. Kemudian dia juga bersyukur kepada tetangganya. Kalau di kita Anjang Sono, juga Anjang Sono saling mengunjungi itu sebenarnya itu sudah disyariatkan, dan juga di Arab pun kalau sudah Idul Fitri tidak akan seramai di Indonesia, saling mengunjungi, saling bermaafan itu tidak disyariatkan. Tapi di sinilah bagaimana adanya manfaat berbagi pada sesama. Yaitu juga dengan berbagi pada sesama, dan juga bagaimana manfaat dirinya itu adalah berbagi kebahagiaan. Itu share your happiness, bahasa kita, berbagi kebahagiaan itu ada manfaatnya. Karena inilah kebahagiaan di hidup ini. Karena kita rayakan dengan berbagi, itulah memang salah satu yang memang hal yang manfaat itu. Bagaimana dalam Rasulullah juga ada yang berbagi ketika hari raya Idul Fitri. Itulah bagaimana adalah perayaan yang disyariatkan. Tidak harus memang Anjang Sono atau di kita salam-salaman saling mengunjungi, tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Tapi intinya itu berbagi. Hanya memang ada segi maslahat di kita dengan mengunjungi satu sama lainnya, berbagi dan seterusnya, itu ada maslahat. Kemudian adalah tentunya melegakan jiwa dia dengan berbagi itu, melegakan hatinya, melapangkan hatinya. Maka harus dia itu menyertainya
dilakukan kebanyakan orang di hari raya dengan berduyun-duyun memenuhi berbagai tempat hiburan. Permainan adalah tidak ditinggalkan. Ketika dia hari raya sudah bergemi, hari raya itu sudah bergemi, maka dia bermain-main Korea hari raya dengan main ke tempat permainan, ke Dufan dan sebagainya itu boleh-boleh saja, tapi itu tidak dibenarkan. Itu bukan hal yang disyariatkan ketika hari raya. Itu bukan manfaat dari hari raya, yaitu bersenang-senang, bukan manfaatnya. Tapi bersenang-senang maksudnya adalah dengan berbagi dengan sesama, mensyukuri dengan sesama, dengan menaikkan ibadahnya. Itulah yang disyariatkan. Karena itu yang disyariatkan adalah melakukan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu adalah yang disyariatkan, zikir mengingat Allah dan juga bersyukur atas nikmatnya ini, atas nikmat yang dia peroleh, dan tidak menghaburkan harta. Jadi kita sudah banyak yang beli baju atau ingin beli sendal gitu. Sampai saya ditanya, mau beli sendal lagi ya? Saya ya nggak usah lah, yang itu juga masih utuh kata saya gitu. Karena kalau sendal buat juga buat apa gitu. Maka dari itu juga tidak boleh menghambur-hamburkan harta hanya karena hari raya. Tapi hari raya itu bukan untuk menghamburkan harta. Maka hari raya itu untuk berzikir kepada Allah. Maka Allah sudah menggantikan umat ini dengan 2 hari raya. Yang dahulu hari raya itu dalam syarat hiburan, permainan, sekarang pun masih terjadi hiburan permainan dalam hari raya. Allah memberikan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan penuh syukur, zikir, dan selalu mengharap ampunan darinya. Di dunia ini kaum mukminin punya 3 hari raya, yaitu hari raya yang selalu datang setiap pekannya, yaitu hari raya hari Jumat, 2 hari raya yang masing-masing datang sekali dalam 1 tahun, itu hanya sekali dalam 1 tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tentunya hari raya ini adalah ketika dia dalam hari raya sepekan itu, atau hari raya Jumat itu adalah dengan dia juga menyempurnakan dengan sholat wajibnya, sholat sunatnya, dan juga menyempurnakan dengan kalimat tauhidnya, kalimat ikhlas gitu, disempurnakannya dengan bagaimana menyempurnakan akidahnya. Dan juga 2 hari raya ini adalah yang berulang setiap tahun adalah sekali, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri setelah tahun Ramadan. Hari raya ini terselenggara sebagai pelengkap tahun Ramadan yang merupakan rukun dan asas Islam yang keempat. Apabila kaum muslimin merampungkan selesai tahun pada bulan Ramadan itu, maka mereka berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari api neraka. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban yughfaru ma taqaddama min dhanbi. Dan juga ketika sholat malam dan juga sahur itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban dan seterusnya, maka dia juga berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terbebas dari dosa-dosanya. Jadi ketika Idul Fitri layaknya seperti bayi yang baru lahir, itu hanya tentunya hal ini adalah hal yang jarang terjadi pada kita. Terjadinya bagaimana Idul Fitri ini adalah selalu dijadikan ajang pamer istri itu ya, atau pamer pakaian, atau pamer
handphone gitu dan seterusnya gitu. Bukan dirinya menjadi hatinya bersih kembali, hatinya suci kembali, bukan seperti itu kebanyakan di kita. Harusnya ketika hal ini terjadi, Idul Fitri ini terjadi, maka kita sudah mengkreditkan kita, atau kita itu sudah menjadikan diri kita sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Sebagian manusia dibebaskan dari neraka padahal mereka dengan berbagai dosa. Maka Allah mensyariatkan bagi mereka hari raya telah menyempurnakan saumnya untuk bersyukur kepada Allah, berzikir dan bertakbir atas petunjuknya dan syariatnya berupa salat dan sedekah pada hari raya tersebut. Maka itu zakat fitrah itu yang dibagikan setelah sholat subuh sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri. Itulah salah satunya juga zakatul fitri. Zakatul fitri untuk menyempurnakannya. Yaitu pada hari raya ini juga merupakan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Dan yang kedua adalah Idul Adha. Idul Adha adalah yang lebih agung dan utama daripada Idul Fitri. Karena itu kalau di Arab lebih ramai itu ketika Idul Adha, gitu. Ketika Idul Fitri tidak ramai di Arab, tapi Idul Adha ramai gitu dengan ibadah kurban, dengan sana kemari berbagi dengan hewan kurban, gitu. Itu karena mereka tahu bahwa Idul Adha ini lebih utama dibandingkan Idul Fitri. Hari raya ini tersenggala sebagai penyempurna ibadah haji. Idul Adha itu penyempurna ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Bila kaum muslimin menyelesaikan ibadah hajinya, niscaya dia siap beri dosanya. Ini macam-macam hari raya kaum muslimin di dunia, semuanya dilaksanakan saat kampungnya dengan penuh ketakwaan kepada yang maha menguasai, yang maha pemberi, kepada yang tentunya menciptakannya. Di saat mereka berhasil memperoleh apa yang mereka janjikan, memperoleh dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ganjarannya dan juga termasuk pahalanya. Nanti bisa dilihat dalam kitab Fatwaul Ma'arif yang dikarang oleh Rajab halaman 155 sampai 258. Itu bab yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan Ramadan ini. Ya, segala puji bagi Allah, sudah 2 tahun ya kita terus konsisten melakukan kajian, mulai dari kajian akidahnya, terus akhlaknya, kemudian fikih sholatnya, kajian Al-Quran, tafsir, dan kajian umumnya. Sudah 2 tahun usianya dan kita sukses gitu ya, berhasil menyelenggarakan kajian ini, berhasil melakukan kajian ini, dengan tentunya diharapkan kita bisa dalam dimulai 2 tahun dengan kajian itu adalah dengan memperoleh manfaat pada diri kita dan masyarakat. Tentunya dengan amalnya juga, amal terhadap ilmu itu, dan juga kita menyampaikannya kepada yang lainnya. Segala puji bagi Allah, sudah 2 tahun gitu ya. Dan juga mohon maaf apabila ketika 2 tahun ini, dalam 2 tahun ini tentunya ada kesalahpahaman atau salah dari pribadi saya atau dari pribadi jamaah sendiri. Tentunya harus saling memaafkan tentunya, untuk kembali pada tentunya
tentunya dengan ilmu, maka harus terbentuk dengan ilmu itu harus terbentuk pribadi yang suci, pribadi yang bersih, pribadi yang selamat. Tentunya juga saya berterima kasih juga kepada yang sudah mensponsori Buletin Mutiara Salam setiap bulannya, dan juga fotokopi sponsori juga dari kajian ini gitu setiap bulannya, setiap kajiannya itu sudah sponsori. Saya berterima kasih atas tentunya partisipasi kalian untuk kajian ini. Jazakumullah khairan katsiran. Tentunya tutup dengan alhamdulillah. Tentunya juga nanti ini adalah yang terakhir di bulan Ramadan ini, kajian yang terakhir, pertemuan kita yang terakhir di Ramadan ini. Insya Allah nanti kita akan mulai lagi kajiannya, melanjutkan lagi kajiannya pada tanggal 19 Juli 2016 ya. Catat ya, supaya nanti tidak lupa lagi ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa melancarkan dari kegiatan dan juga kebaikan pada diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kita teh podi, ieu nya. Iya.